Sudah terlalu lama hukum di negeri ini dicibir sebagai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sudah terlalu banyak rakyat kecil yang dihukum berat, sementara koruptor triliunan seakan berlalu begitu saja. Namun 1 tahun terakhir, peta itu berubah drastis. Inilah 1 tahun Prabowo Subianto memimpin. Dan inilah wajah baru penegakan hukum Indonesia. Lebih dari 80 tersangka korupsi dalam 12 bulan. Angka yang tak pernah terbayang sebelumnya. Tenaga ahli kantor komunikasi Presiden, Hariko Satria, menegaskan pemberantasan korupsi era Prabowo tanpa pandang bulu. Pejabat tinggi, pengusaha besar, semuanya terjaring. Ini bukan sekedar statistik, ini bukti nyata tekad. Dan inilah beberapa kasus yang menghebohkan publik. Harvey Mois, suami artis Dewi Sandra, terbukti terlibat korupsi tata niaga timah. Kerugian negara sampai 300 triliun rupiah. Vonisnya pun dijatuhkan lebih berat. Dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan. Ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Harta disita, ratusan miliar wajib dibayar. Jika tidak, hukuman tambahan 10 tahun menanti. Inilah pesan keras. Koruptor triliunan tak lagi kebal hukum. Tidak hanya pengusaha, kali ini anggota kabinet sendiri juga ikut terjerat. Immanuel Ebenezer atau Noel, mantan wakil menteri ketenagakerjaan, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. OTT KPK membuktikan Noel dan anak buahnya melakukan pungli, penggelapan biaya sertifikat dari ratusan ribu jadi jutaan rupiah. Inilah kasus korupsi pertama yang melibatkan kabinet Prabowo. Dan itu terjadi sangat cepat, bahkan belum 1 tahun penuh. Bandingkan, pada era Jokowi, baru di tahun keempat korupsi pertama yang melibatkan kabinetnya. Mencoreng? Iya. Tapi itu menjadi bukti bahwa tak ada yang aman dari jerat hukum di era pemerintahan Prabowo. Nama ini pernah mengguncang publik dan kini kembali muncul. Muhammad Riza Khalid atau Riza Khalid disebut-sebut sebagai mafia minyak dan kini resmi jadi buronan Kejaksaan Agung. Sejak 19 Agustus 2025 statusnya resmi DPO. Kasusnya tak main-main. Tata kelola minyak mentah dari 2018 hingga 2023. Kasus itu melibatkan kontrak bodong, penyewaan terminal BBM, hingga menghilangkan aset yang harusnya milik negara. Riza Khalid sudah dipanggil lebih dari 3 kali, namun tak pernah hadir. Sekarang negara menunggu satu babak penangkapan yang mungkin akan jadi drama besar berikutnya. Bangka Belitung jadi saksi langsung bahwa Presiden Prabowo turun ke lapangan, menyaksikan penyerahan aset rampasan negara. Total nilai asetnya 6 hingga 7 triliun rupiah. Ditambah potensi tanah jarang atau rare earth yang nilainya bisa menembus ratusan ribu US dollar per ton. Ini bukan sekedar penggelapan. Ini nyaris perampokan sumber daya bangsa. Dan Prabowo mengirim pesan tegas bahwa negara tak akan lagi bertekuk lutut di hadapan mafia pertambangan. Pakar hukum pidana Teguh Nasrullah memuji langkah berani Prabowo. Teguh menilai Prabowo berani menggeledah elit, mencabut izin sawit ilegal, dan mengambil alih Hotel Sultan. Tindakan Prabowo itu
merupakan langkah-langkah yang selama ini tak tersentuh. Teguh mengingatkan bahwa pembantu presiden harus sejalan, harus loyal, dan jangan menikam dari belakang. Sementara itu, akademisi Udayana Evata Duarte menyebut langkah Prabowo sebagai glamour baru kekuasaan. Sebuah tata bahasa baru antara negara dan oligarki. Dulu, menambang ilegal atau membabat hutan dianggap bisnis biasa. Sekarang, logika itu dibalik total. Era negosiasi selesai, era tekad negara dimulai. Dukungan kepada penegakan hukum Prabowo juga terlihat dari besarnya antusias masyarakat. Hasil survei Litbang Kompas menyebut, lebih dari 73% publik puas dengan langkah pemberantasan korupsi Prabowo. Bahkan 78% masyarakat optimis kasus-kasus besar akan diselesaikan pada era Prabowo. Albert Aries, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menegaskan kredibilitas penegakan hukum adalah fondasi. Investor percaya, publik percaya, dan Indonesia berdiri lebih kuat. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. 1 tahun, lebih dari 80 tersangka, triliunan rupiah aset kembali ke negara. Figur-figur yang dulu kebal kini dijerat hukum. Inilah Bapak baru penegakan hukum Indonesia. Namun pertanyaannya, mampukah ini berlanjut jadi sistem yang permanen? Bukan sekedar figur yang kuat. Sebab lawan sebenarnya bukan hanya koruptor individu, tapi kriminal enterprise, mafia yang bertahan dengan modal dan waktu. Pertarungan masih panjang, namun satu hal jelas, di era Prabowo Subianto, hukum tak lagi tumpul ke atas. Klik like, komen, dan share agar terus mengikuti penegakan hukum era pemerintah Prabowo, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.